Hai Bunda, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas kenapa ibu hamil bisa keguguran. Ibu hamil penting sekali untuk mengetahui informasi berikut ini. Jadi, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar Bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Ibu hamil pada trimester 1, yaitu usia kehamilan 0 sampai 3 bulan, itu masih sangat rentan ya Bun, masih bisa saja terjadi keguguran. Bahkan sebenarnya definisi dari keguguran itu sendiri itu tidak hanya sampai 3 bulan loh Bun, tetapi sampai 20 minggu atau 5 bulan. Jadi kalau bayi yang lahir sebelum usia kehamilannya itu mencapai 20 minggu, itu dalam dunia medis disebut dengan abortus atau keguguran. Penyebab ibu hamil keguguran ini bisa berbagai macam. Yang pertama bisa karena tidak seimbangnya hormon. Jadi yang namanya kehamilan itu tentu saja ada hormon-hormon yang bekerja gitu ya Bun. Ada hormon yang harus naik, ada hormon yang harus stabil. Nah, kalau misalkan hormon kita itu tidak stabil, contohnya kalau pas lagi hamil itu hormon progesteron itu harus naik untuk mempertahankan kehamilan. Tapi kalau hormon kita itu error, hormon progesteronnya turun, ini bisa saja menyebabkan keguguran. Penyebab yang kedua, bisa karena trauma fisik. Nah, trauma fisik ini contohnya kayak ibu hamil kepleset, ibu hamil jatuh, kemudian terjadi benturan, ini bisa beresiko terjadi keguguran. Atau ibu hamilnya terlalu capek, terlalu lelah, kuluk kilir kesana kemari kayak gitu kan. Mungkin ada juga ibu hamil yang nggak sadar kalau pas lagi hamil jadinya terlalu capek, terlalu lelah. Ini juga bisa berpotensi menyebabkan keguguran. Dan ada lagi penyebab lainnya, yaitu karena ibu hamilnya memiliki kandungan yang lemah. Kandungan yang lemah dalam bahasa kesehatannya itu adalah incompetent cervix. Jadi serviks ini atau mulut rahim ini yang harusnya dia bisa kuat, bisa menopang kehamilan gitu ya, ini bisa saja terbuka. Kalau mulut rahim ini terbuka, mulut rahimnya melemah gitu ya, ini bisa beresiko terjadi keguguran. Salah satu contoh kasusnya, kalau memang kandungannya lemah, ketika ibu hamil berhubungan, ini bisa memicu kontraksi dan bisa memicu melunakkan mulut rahim ini. Ada zat di dalam sperma itu yang namanya prostaglandin. Prostaglandin ini bisa merangsang kontraksi rahim dan bisa melunakkan leher rahim ini. Kalau ibu hamilnya memiliki incompetent cervix, artinya kandungannya memang lemah, ini bisa memicu terjadinya keguguran. Keguguran bisa juga terjadi apabila ibu hamil mengalami infeksi, baik itu infeksi virus ataupun bakteri. Infeksi ini bisa saja terjadi apabila ibu hamil sering mengalami keputihan atau ibu hamil yang mengalami infeksi toksoplasma. Ini bisa saja menyebabkan keguguran. Kemudian yang terakhir, ini masalah genetik. Setelah bercampur antara genetik ibu dan genetik ayah, kemudian bercampur menjadi janin, dan ternyata genetiknya itu tidak sesuai. Kalau genetiknya ini tidak sesuai, maka tubuh ibu hamil menganggap bahwa janinnya itu adalah benda asing yang harus dikeluarkan. Ini karena permasalahan genetik dan permasalahan kromosom. Dan biasanya kalau memang masalah genetik, ini kegugurannya bisa berulang-ulang kali Bun. Misalkan sudah hamil, kemudian keguguran, kemudian hamil lagi, kemudian keguguran. Kalau ada masalah dengan antibodi ibu, kadang-kadang ibu ini menganggap bahwa kehamilannya itu adalah benda asing yang harus dikeluarkan kayak gitu. Jadinya bisa terjadi keguguran.